Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Liatul Mastupa dengan NIM 240201020394 kelas MJ 701. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai langkah-langkah strategis dalam mengatasi masalah hubungan industrial di PT sedang tidak baik-baik saja. Adapun tujuan dari presentasi saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial dengan dosen pengampu yaitu Bapak Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD. Baik, di sini ada pendahuluan. PT sedang tidak baik-baik saja merupakan sebuah perusahaan retail di Indonesia yang mengalami peningkatan turnover karyawan yang signifikan. Banyak karyawan mengundurkan diri karena merasa tidak puas dengan sistem penggajian dan kurangnya perhatian terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan, atau yang disebut dengan work-life balance. Di sisi lain, perusahaan kesulitan merekrut karyawan baru karena reputasinya yang buruk di kalangan tenaga kerja. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan mengenai operasional perusahaan. Adapun permasalahan-permasalahan utama dalam perusahaan ini yaitu yang pertama, adanya peningkatan turnover karyawan yang secara signifikan. Lalu yang kedua, ketidakpuasan sistem penggajian. Yang ketiga, kurangnya perhatian terhadap work-life balance. Dan yang keempat, reputasi yang buruk di mata karyawan. Sehingga beberapa faktor ini dapat berdampak buruk terhadap kegiatan operasional perusahaan. Terjadinya penurunan produktivitas perusahaan, dan juga perusahaan akan kesulitan dalam merekrut karyawan baru yang lebih bertalenta. Nah, di sini ada grafik data mengenai tingkat turnover karyawan PT sedang tidak baik-baik saja dalam periode tahun 2022 hingga tahun 2024. Peningkatan tingkat turnover karyawan semakin meningkat di setiap tahunnya. Tahun 2022, tingkat turnover karyawan meningkat sebesar 10%. Hal ini masih dapat dikendalikan, namun ketidakpuasan karyawan perlu diperhatikan. Lalu pada tahun 2023, tingkat turnover karyawan meningkat secara signifikan sebesar 17%, sehingga dapat menandakan terjadinya konflik ketidakpuasan sistem penggajian dan kurangnya perhatian terhadap work-life balance bagi karyawan. Dan pada tahun 2024, tingkat turnover karyawan sangat meningkat hingga 25%. Hal ini mencerminkan terjadinya konflik terhadap krisisnya hubungan industrial dan reputasi perusahaan yang semakin menurun. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya turnover karyawan PT sedang tidak baik-baik saja, yaitu di sini juga ada grafik mengenai faktor penyebab terjadinya turnover karyawan PT sedang tidak baik-baik saja. Ketidakpuasan sistem penggajian dengan presentasi sebesar 45% merupakan faktor yang paling dominan yang menekankan karyawan untuk mengundurkan diri. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya pemberian gaji dan kompensasi yang belum efektif. Lalu, faktor selanjutnya yaitu mengenai work-life balance yang presentasinya sebesar 35%. Work-life balance yang buruk seperti jam kerja yang tidak fleksibel dan beban kerja yang tinggi tanpa menyeimbangkan dengan kehidupan pribadi karyawan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya pengunduran diri karyawan. Lalu faktor yang terakhir yaitu mengenai reputasi perusahaan sebesar 20%. Reputasi perusahaan yang rendah dapat menyulitkan perusahaan dalam merekrut karyawan baru yang lebih bertalenta. Meskipun faktor ini merupakan presentasi yang lebih kecil dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya, namun hal ini juga perlu diperhatikan dan dapat berdampak buruk terhadap tingginya tingkat turnover karyawan. Lalu di sini juga ada solusi dalam mencegah masalah hubungan industrial di PT sedang tidak baik-baik saja. Solusi yang pertama yaitu mengenai ketidakpuasan terhadap sistem penggajian, yang mencakup solusinya yang pertama, melakukan perbandingan sistem penggajian karyawan secara internal dengan standar penggajian di perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama. Lalu solusi yang kedua, yaitu meninjau ulang mengenai struktur gaji karyawan agar lebih kompetitif. Dan yang ketiga, keterbukaan terhadap penyusunan unsur penggajian. Nah, di sini juga ada grafik data mengenai perbandingan sistem gaji dengan tingkat turnover karyawan di PT sedang tidak baik-baik saja dalam periode tahun 2022 hingga tahun 2024. Pada grafik tersebut menjelaskan bahwa tingkat kenaikan gaji di PT sedang tidak baik-baik saja mengalami penurunan yang signifikan di setiap tahunnya, di mana pada tahun 2022 kenaikan gaji sebesar 10%, tahun 2023 menurun menjadi 7%, dan pada tahun 2024 menjadi 4%. Sementara tingkat turnover karyawan semakin meningkat di setiap tahunnya, di mana pada tahun 2022 tingkat turnover karyawan sebesar 10%, dan pada tahun 2023 tingkat turnover karyawan sebesar 17%. Lalu
Pada tahun 2024, tingkat turnover karyawan sebesar 25%. Solusi selanjutnya dalam mencegah masalah hubungan industrial di PT sedang tidak baik-baik saja, yaitu mengenai kurangnya perhatian terhadap work-life balance. Solusi atas masalah tersebut yaitu yang pertama, memberikan jadwal jam kerja yang fleksibel. Yang kedua, meningkatkan program kesejahteraan karyawan seperti kebijakan cuti yang memadai dan pemberian pelatihan kepada karyawan. Lalu, yang ketiga yaitu memberikan batasan jam kerja yang normal dengan dukungan psikologis yang maksimal bagi karyawan. Nah, di sini juga ada grafik data mengenai work-life balance di PT sedang tidak baik-baik saja pada periode tahun 2022 hingga tahun 2024. Grafik tersebut menjelaskan bahwa tingkat kepuasan kerja karyawan terhadap aspek-aspek work-life balance di PT sedang tidak baik-baik saja, cenderung relatif rendah dan masih perlu adanya perbaikan, di mana pada tahun 2022, skala jam kerja karyawan sekitar 50%, fleksibilitas jam kerja 50%, jam istirahat 55%, cuti kerja 55%, dan nilai kesehatan mental yaitu 50%. Pada tahun 2023, skala jam kerja karyawan yaitu bernilai 60%, fleksibilitas jam kerja 48%, jam istirahat 50%, cuti kerja 58%, dan tingkat kesehatan mental hanya mencapai 48%. Lalu pada tahun 2024, skala nilai jam kerja karyawan yaitu sebesar 55%, fleksibilitas jam kerja 57%, jam istirahat 60%, cuti kerja 60%, dan tingkat kesehatan mental yang hanya mencakup 45%. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya tingkat perhatian terhadap work-life balance yang rendah dan belum optimal, serta masih perlu ditingkatkan lagi. Jika hal ini tidak segera diperbaiki, maka dapat meningkatkan tingkat turnover karyawan. Solusi selanjutnya dalam mencegah masalah hubungan industrial di PT sedang tidak baik-baik saja mengenai reputasi perusahaan. Solusinya yaitu mencakup membangun employer branding dengan tujuan untuk meningkatkan reputasi perusahaan melalui media sosial. Lalu yang kedua yaitu memberikan testimoni kepada karyawan agar meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan membangun perbaikan bagi perusahaan. Dan yang ketiga yaitu menciptakan budaya kerja yang inklusif, beretika, dan transparan untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Solusi selanjutnya itu mengenai komunikasi internal yang mencakup meningkatkan komunikasi internal perusahaan dengan cara mengadakan musyawarah dalam forum diskusi secara berkala antara pihak manajemen, serikat pekerja, dan karyawan. Lalu yang kedua yaitu melibatkan karyawan dalam setiap proses pengambilan keputusan agar mereka merasa dihargai dan tidak terjadi miskomunikasi. Peran serikat pekerja dan manajemen dalam hubungan industrial. Peran serikat pekerja yaitu memastikan kesejahteraan karyawan, melindungi hak-hak karyawan, membantu menyelesaikan konflik antar karyawan, mengedukasi karyawan, dan yang terakhir yaitu menjaga komunikasi agar tercipta hubungan kerja yang baik. Lalu, peran manajemen dalam hubungan industrial yaitu yang pertama menerima kritik dan saran dari serikat pekerja dan karyawan, yang kedua menciptakan budaya kerja yang baik dan kondusif, yang ketiga bertanggung jawab dan mengutamakan keadilan dalam sistem penggajian serta memberikan perhatian terhadap work-life balance bagi serikat pekerja dan karyawan. Dan yang keempat, bekerja sama dengan serikat pekerja dan karyawan untuk menciptakan kesejahteraan karyawan. Lalu yang kelima, yaitu membangun komunikasi yang transparan agar tidak menimbulkan konflik dan kesalahpahaman. Nah, di sini juga ada rekomendasi kebijakan berbasis praktik-praktik terbaik. Rekomendasi yang pertama, yaitu mengenai kebijakan sistem kompensasi dan penggajian. Rekomendasinya yaitu meliputi yang pertama, lakukan survei pasar tenaga kerja dan inflasi untuk menyesuaikan sistem kompensasi dan penggajian agar lebih kompetitif dibandingkan dengan perusahaan lain. Yang kedua, lakukan sistem pemberian gaji dan kompensasi secara adil dan transparan serta berbasis kinerja karyawan. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan produktivitas dan motivasi karyawan. Dan yang ketiga yaitu berikan tunjangan kesehatan, tunjangan makan, dan transportasi serta tunjangan lainnya kepada karyawan secara memadai agar menjamin kepuasan kerja mereka dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Rekomendasi selanjutnya yaitu mengenai kebijakan peningkatan keseimbangan kerja dan kehidupan atau work-life balance. Yang pertama, yaitu terapkan jadwal jam kerja yang fleksibel dan sistem kerja yang lebih adil. Hal ini perlu dilakukan agar karyawan tidak merasakan kelelahan secara berlebih. Yang kedua, pastikan karyawan tidak memiliki beban kerja yang berlebih dan berikan batasan jam kerja yang normal. Lalu yang ketiga, terapkan program kesejahteraan karyawan dan kebijakan cuti yang mendukung terhadap kesehatan mental dan fisik karyawan. Rekomendasi selanjutnya yaitu mengenai pengembangan sumber daya manusia dan jenjang karir. Yang pertama,
Lakukan program pelatihan dan pengembangan kemampuan bagi karyawan secara berkala untuk meningkatkan loyalitas dan produktivitas karyawan. Yang kedua, berikan sistem penilaian kinerja secara objektif, adil, dan transparan agar dapat meningkatkan kepercayaan karyawan dan meningkatkan produktivitas serta motivasi karyawan. Dan yang ketiga yaitu berikan alur jenjang karir yang jelas dan transparan agar dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan mempertahankan retensi karyawan. Rekomendasi kebijakan berbasis praktik terbaik selanjutnya mengenai budaya kerja yang inklusif, beretika, dan transparan. Ciptakan budaya kerja yang menghargai terhadap keberagaman, menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika, serta terapkan komunikasi yang terbuka agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya, mengenai partisipasi dan keterlibatan karyawan. Libatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan agar dapat meningkatkan rasa tanggung jawab karyawan terhadap perusahaan. Rekomendasi selanjutnya mengenai peningkatan reputasi perusahaan. Yang pertama, terapkan regulasi kebijakan perusahaan yang jelas mengenai sistem penggajian, harmonisasi hubungan industrial, dan sistem budaya kerja yang transparan agar dapat meningkatkan reputasi perusahaan. Lalu, yang kedua yaitu pererat hubungan kerja dengan serikat pekerja dan karyawan melalui diskusi dan komunikasi yang transparan agar tercipta lingkungan kerja yang harmonis dan kebijakan perusahaan yang dapat dipahami oleh seluruh karyawan. Baik, selanjutnya adapun kesimpulan dalam analisis ini yaitu hubungan industrial yang belum optimal dapat menyebabkan tingginya tingkat turnover karyawan. PT sedang tidak baik-baik saja mengalami peningkatan tingkat turnover karyawan yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya ketidakpuasan dalam sistem penggajian karyawan, kurangnya perhatian terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan, atau work-life balance, dan rendahnya reputasi perusahaan yang dapat menyulitkan perusahaan dalam merekrut karyawan baru. Dalam mengatasi permasalahan ini, perusahaan perlu memperbaiki sistem manajemen hubungan industrial, terutama dalam sistem pengelolaan penggajian dan kompensasi secara adil, penerapan sistem perhatian terhadap work-life balance yang lebih tinggi, dan mempererat hubungan kerjasama serta komunikasi yang efektif antara pihak manajemen, serikat pekerja, dan karyawan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menurunkan tingkat turnover karyawan dan meningkatkan reputasi perusahaan. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.